pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali lewat misa kita pagi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk para penderma, khususnya penderma kami di komunitas kami di novisiat Sang Sabda Kubur, dan juga untuk anggota siraman rohani di mana saja mereka berada. Berdoa juga untuk anggota keluarga kita, terlebih mereka-mereka yang sakit. Berdoa untuk keluarga kami yang sakit, secara khusus Pater Boris Niki. Dan juga berdoa mohon berkat khusus untuk kelancaran dalam pekerjaan seorang anak, Saudara Agung Kurniawan. Semoga berkat doa kita, Tuhan memberi dia kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita agar kita layak merayakan misa ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, dalam sakramen pembaptisan Engkau telah menganugerahkan hidup surgawi kepada kami, sehingga maut tidak menguasai kami lagi. Bimbinglah kami supaya dapat mencapai kemuliaan sepenuh-penuhnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia.
karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan Reven. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kristus akan dibenci oleh dunia karena kebenaran dan keadilan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, suatu kenyataan yang sering terjadi bahwa banyak orang yang mengikuti Kristus, yang selalu berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan, mereka-mereka itu dibenci oleh dunia. Apa arti dunia yang dimaksudkan oleh Injil? Dunia artinya orang yang menolak Tuhan, orang yang selalu mau mengikuti kemauannya sendiri, mengikuti keinginan duniawi.
Sementara mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka selalu prioritaskan kehendak Tuhan. Berusaha untuk mengutamakan ajaran perintah Tuhan daripada kemauan kehendak duniawi. Dan Injil hari ini mengingatkan kita akan mereka-mereka yang selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi Injil. Dan mungkin juga kita mengalami bagaimana kita dibenci oleh orang lain karena kita begitu jujur. Seringkali dalam dunia pemerintahan, di kantor-kantor, kalau ada pemimpin yang begitu mengutamakan kejujuran, itu nanti banyak pegawai di sana yang membenci dia. Atau mungkin kita juga tahu seperti presiden kita, Bapak Jokowi, dia begitu utamakan kejujuran, kebenaran, tapi begitu banyak juga musuh-musuhnya. Tetapi satu hal yang selalu menarik dari Pak Jokowi yang saya sendiri saksikan, dan dia juga pernah katakan bahwa kalau kita menemukan begitu banyak batu di bawah pohon mangga, itu berarti buah mangga itu manis rasanya. Dan orang selalu melempar buah mangga yang manis. Tetapi kalau seandainya tidak ada batu di bawah pohon mangga, itu berarti mangganya asam. Orang tidak senang melempari mangga yang asam karena memang rasanya kurang enak. Itu berarti orang-orang yang punya kebaikan, yang selalu memperjuangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, itu akan selalu digonggong oleh banyak orang. Jadi hari ini kita diingatkan oleh Kristus, kalau seandainya kita sendiri mengalami bahwa kita dibenci oleh orang lain karena kita selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran, tidak usah cemas. Tuhan sendiri yang selalu akan membantu kita. Bersama Tuhan, pasti semua pengalaman pahit ini akan kita lewati dengan penuh kesabaran dan juga dengan penuh kedamaian. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa memberi kita ketabahan, kedamaian, agar kita selalu tekun memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi Kristus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Maha Pengasih, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga dengan bantuan perlindungan-Mu kami tetap memelihara anugerah-Mu di dunia dan memperoleh kurnia-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami lakukan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermara memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamu, Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Kita juga ingat intensi dari Uskupan Ruteng yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Romo Daniel Subadri, Romo Kosmas Hariman, Suster Valentina Maria, Suster Dominika Baljelik, Suster Emilia Muti. Juga kita berdoa untuk mohon berkat untuk penderma dari kongregasi kami, Sri Kasata Allah,
secara khusus mereka yang membantu kami di novisiat ini, dan juga untuk semua pendengar siraman rohani di mana saja mereka berada. Semoga firman Tuhan senantiasa meneguhkan mereka semua. Dan juga mohon berkat khusus untuk Pak Agung Kurniawan. Semoga dia selalu sukses dalam pekerjaan hariannya. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat saudara-saudari kami, keluarga Arnold Luciansen yang hari kematian mereka kami ingati pada hari ini. Bruder Baldus Sebastian Walter dari Jerman, Pater Laszlo Domonkos dari Hungaria, Pater Jan Molman dari Nederland Belgium, dari Belanda, Pater Norbert Schadet dari Jawa, Indonesia, Pater Yosef Subang Hayon dari ND Indonesia, Bruder Kleber Alexander dari Bolivia, saudari kami SSPS, Suster Paulana Maria Diken dari Jerman, dan Suster Liduina dari Jerman. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah dan jagailah selalu umat yang sudah Kau selamatkan. Kami sudah ditebus oleh derita Putra-Mu. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Berkatilah mereka yang kami doakan secara khusus lewat intensi kami pada hari ini. Dan dengarkanlah juga intensi dari teman-teman kami yang mengikuti misa ini lewat YouTube secara rohani. Semoga doa-doa mereka berkenan kepadamu dan Engkau boleh mengabulkan doa-doa mereka. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.